Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan salah satu materi pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni materi Hakikat IPS sebagai program studi. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Putrulandari dengan NIM 210407512008, kelas BC 211. Berbicara mengenai hakikat IPS. Hakikat IPS terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, pengertian dan sejarah lahirnya IPS. Kemudian, yang kedua, tujuan dan fungsi IPS. Yang ketiga, konsep, fakta, dan generalisasi. Yang pertama, pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu mata pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari kehidupan sosial yang dikajinya dan mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Yang kedua, sejarah lahirnya IPS. Kelahiran studi ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum sekolah di Indonesia diilhami oleh pengajaran social studies di Amerika Serikat. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Prof. Dr. Supartina Pukasipada SD PPSP IKIP Malang. Pada tahun 1971, IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud. Pada tahun 1972 diadakan pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam PPSP pada tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD, SMP, SMA, dan pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 1976. Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia kelahirannya bersamaan dengan lahirnya kurikulum tahun 1975. Selanjutnya, komponen yang kedua yakni tujuan IPS. Nah, adapun tujuan IPS yakni membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya, fungsi IPS. Fungsi IPS sebagai pendidikan bukan hanya semata-mata membekali anak didik dengan pengetahuan yang membebani mereka, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan sosial yang berguna, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen hakikat IPS sebagai program studi yang ketiga yaitu fakta. Nah, fakta sendiri adalah keadaan tertentu tentang kejadian atau sesuatu yang nyata yang menjadi data atau sasaran observasi seperti orang, tempat, arti kejadian atau keadaan yang spesifik. Contoh fakta, misalkan tari Pak Dupa adalah tari tradisional masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu kehormatan dalam suatu upacara. Nah, selanjutnya konsep. Konsep itu adalah pernyataan dalam bentuk kata atau frase yang abstrak yang mengkategorikan sekelompok benda atau ide atau konsep kejadian. Nah, contoh dari konsep ini sendiri, misalkan konsep suatu pulau, di mana pulau itu sendiri adalah daratan yang dikelilingi oleh perairan atau laut. Yang terakhir adalah generalisasi. Generalisasi sendiri adalah pernyataan yang memuat rangkaian hubungan antara dua konsep atau lebih. Generalisasi amat bervariasi dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Contoh dari generalisasi, misalkan kebudayaan yang berkembang di masyarakat itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.